Hai teman-teman semua, selamat datang. Kita berjumpa kembali di vlog hari ini. Ku ajak kalian belanja online. Nah, lihat ini saljunya masih ada, tapi nggak semua. Yang di sebelah sini nih masih putih bersih, tapi apalagi kalau di kota saljunya itu pada hitam. Dan di jalan-jalan kaki, jalan mobil itu banyak sekali kerikil-kerikil gitu loh, karena itu kan kerikil itu untuk sewaktu saljunya beku kan licin, jadi dikasih kerikil, kemudian saljunya sudah pada hilang. Jadi di setiap harinya itu dikit demi sedikit itu saljunya meleleh. Sudah minggu ini dan minggu ini nih suhunya itu enak, 8 derajat, 10 derajat, 15 derajat. Apa kabar kalian semua? Kalau nggak pakai kacamata itu sulap teman-teman, karena semua serba putih. Di belakang kalian itu putih. Jaga kesehatan, semangat beraktivitasnya, dan juga waspada ya, hati-hati kalian ya di setiap harinya dimanapun berada, selalu hati-hati. Mari teman-teman, kita langsung saja ke kota. Enjoy! Hari ini kita jalan kaki ke kota, terus kemudian nanti sama Pak Aldo teman-teman dijemput, kemudian belanja bareng. Marem pokoknya. Nah, jadi bulan ini dan bulan besok ya, terutama di jalan besar gitu ya, itu berdebu teman-teman, debunya itu berterbangan gitu. Itu mobil-mobil itu ya nggak ada yang bersih. Itu tadi saljunya pada meleleh, kemudian itu debu-debu kan pada mengering. Jadi itu di jalan raya itu mobil-mobil itu nggak ada yang bersih, hitam semua, bener-bener kotor sekali. Karena jalannya itu becek teman-teman, ada juga yang kering. Beceknya itu tadi salju pada meleleh, kemudian ada yang kering. Jadi itu salju meleleh itu airnya kotor, hitam, bercampur debu, pasir, kemudian juga itu garam. Jadi di mobil itu menjadi hitam, kotor gitu loh. Nah, akhir-akhir ini cuacanya enak teman-teman, dingin-dingin, lumayan semeribit, udaranya itu menusuk masih, tapi itu enggak seperti sewaktu di bulan Januari, Februari, Desember, menusuknya itu dinginnya boku. Makanya waktu itu kan kita pakai jaketnya itu tebal. Nah, hari ini kita belanja harian, sekalian saya akan berbagi cerita dengan kalian. Jadi begini, akhir bulan kemarin, jadi memasuki bulan Ramadan tahun ini, saya dapat tawaran kerja teman-teman. Saya bingung itu mau diambil enggak. Jadi saya butuh waktu seminggu karena benar-benar sangat butuh. Dan ada 2 tawaran kerja itu, tapi itu bingung aku teman-teman. Bingungnya kenapa? Karena mau memasuki bulan Ramadan, dan di saat bulan Ramadan itu kan saya puasa. Nah, kerjanya itu sehari 8 jam dan berangkat kerjanya itu jam 5:30 pagi. Jadi jam 4:30 pagi itu saya sudah harus siap-siap, kemudian selesai kerjanya itu sekitar jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu kan selesai kerja, jadi belum keluar dari tempat kerja itu belum, karena sehari kerjanya 8 jam. Saat itu saya bingung sekali, apalagi di saat harinya harus memberikan jawaban itu deg-degan, ser-seran, bingung gitu. Gimana ya, karena kerja itu kan harus profesional. Dan tentu saja saya sudah membahasnya dengan suami. Nah, suamiku itu terserah saya mau kerja gimana, mau kerja apa, terserah saya. Enggak menyuruh, enggak memaksa harus kerja itu, enggak teman-teman. Nah, dulu saya pernah bercerita, dulu sewaktu anakku masih duduk di SD, saya dapat tawaran kerja di toko bunga, tapi itu saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena anakku masih kecil, apalagi di saat musim salju itu tambah berat, hari-harinya tambah berat teman-teman. Apalagi ngelihat anakku pulang dari sekolah, kan sekolahnya itu kan jalan kaki, jadi hatiku ini nggak tega teman, karena sekolahnya itu jalan, tasnya besar, apalagi musim salju itu jalan berat teman-teman, apalagi jalannya itu naik turun pegunungan. Di Norway itu jalannya nggak ada yang lurus, nggak ada, naik turun puncak gunung gitu. Nah, kalau saya fokus ibu rumah tangga, nah ibu rumah tangga itu kerja teman-teman, saya di sini juga kerja. Jadi ingat, ada yang komen, Mbak kenapa nggak kerja, kalau kerja dapat itu teman banyak. Apa saya ini di rumah ini nggak kerja ya, apa di sini ini saya sekarang ini apa nggak kerja ya? Orang itu beda-beda ya, pengennya banyak teman itu banyak bahagia. Ada juga banyak teman itu banyak masalah. Ada juga orang punya sahabat itu cukup 1-2 sudah cukup. Nah, kalau kita mau kerja itu bukan karena teman.
melainkan karena diri kita sendiri, karena yang menjalankan kerja itu kita. Nah, orang-orang di sekitar kita di tempat kerja itu kan kita belum paham gimana karakternya, gimana cocok enggaknya. Jadi itu kalau kita kerja itu hubungannya tempat kerja, bos kerja, kita saja. Orang lain sama kerja sama kita itu hanyalah sebatas pekerjaan saja. Banyak orang kerja di pekerjaan itu hanya sebatas kerja, tapi mereka bukan sahabat, bukan. Banyak juga orang kerja di luar sana itu ya, mereka nggak punya teman-teman. Mereka temannya di online, karena itu tadi ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, jadi sewaktu pertama kali di Norway dapat tawaran kerja di toko bunga itu teman-teman. Nah, waktu itu suamiku kembali terserah saya. Nah, kalau suamiku bilang sewaktu itu ya, lebih baik ngurus Aldo dulu karena Aldo ini masih kecil. Jadi waktunya pas untuk menjaga Aldo, bersama Aldo, karena anak-anak itu besarnya cepat sekali. Setelah saya pikir-pikir, suamiku itu benar juga teman-teman. Anak kecil itu cepat banget pertumbuhannya. Nanti kalau sudah remaja, sudah lain, hawanya lain, apalagi sudah SMA. Lain banget. Nah, tahun ini saya dapat tawaran kerja lagi pas di bulan Ramadan di kantin dan juga bersih-bersih. Di kantin dan bersih-bersih ini gajinya beda teman-teman. Ini saya suruh milih teman-teman, terserah mau yang mana. Nah, kerjanya hanya 5 hari seminggu, jadi Sabtu Minggu itu libur. Tapi itu tadi kerjanya mulai jam 6, jadi jam 5, jam setengah 6 itu harus berangkat kerja. Nah, kerjanya kan 8 jam sehari dan gajinya lebih besar yang bersih-bersih teman-teman. Yang bersih-bersih ini gajinya sekitar di bawah 400, di atas 300.000 rupiah. Kerja yang di kantin ini 1 jamnya di atas 200.000, di bawah 300.000 rupiah. Kalau di kantin kerjanya itu bersih-bersih, bekakas, ngiris-ngiris, di dapur masak. Sebenarnya saya nggak begitu suka masak-masak itu karena saya nggak begitu suka asap, bau-bau itu kan kemana-mana ke rambut. Saya lebih suka kerja jalan kaki, jalan ada pemandangan. Jadi bersih-bersih ini cocok, bersih-bersih mata bisa melihat ke sana kemari, kaki jalan, dan juga gajinya lebih besar. Kalau saya suruh milih sama-sama kerja, sama-sama jam, gajinya lebih besar, saya lebih besar itu saya pilih teman-teman. Bayangkan beda 100, tapi itu tadi saya utamakan di bulan puasa ini menjalankan ibadah puasa dulu gitu. Kalau suami saya itu terserah saya teman-teman, karena saya yang menjalani gitu. Gajinya lumayan besar itu, 1 bulan sudah dapat berapa. Nah, gajinya kita kan dihitung per jam. Nah, per jam ini nggak dibayar sehari, dibayar itu enggak. Jadi itu gajiannya kita tetap saja 1 bulan sekali. Nah, bulan depan itu bulan Paskah. Lihat itu, jajan Paskah, telur Paskah sudah pada dipajang. Jadi di setiap bulan itu ya, toko itu ya ada aja gitu, ganti-ganti gitu teman-teman. Dekorasinya itu diganti-ganti, pakaian begitu juga sama. Lihat ini, yuh, lucu-lucu, yuh. Kita punya bando itu kita beli tahun kemarin di Denmark. Jadi teringat sewaktu anakku masih kecil, masih TK, SD, beli ini lucu-lucu. Dia suka banget. Sekarang nggak seru teman-teman, nggak mau dia beli yang aneh-aneh itu. Maunya hanya dari neneknya saja. Dulu nggak ada loh ini, sekarang ada.
boleh gawe Ngambil yang tengah. bototmus. Nah, hari lalu itu belinya salah. Belinya yang ini nih. Ini untuk khusus pemutih. Nah, di supermarket lokal itu nggak ada agar-agar. Adanya jelly seperti ini yang agar-agar itu nggak ada. Kita itu nggak suka itu susu kental manis itu nggak suka, jadi kita nggak pernah beli. Kita beli yang sudah jadi tinggal goreng gitu. Serba biji-bijian ini. Kita mau beli nih. Dulu plastikan, sekarang ini kertas bungkusnya. Nah, hari ini kita belanja harian, beli ketimun dan juga 3 biji terong. Hari ini kita beli dagingnya hanya 2 macam, paha dan juga dada. Nah, 2 biji daging ayam ini totalnya 385.000 rupiah. Sudah lama sekali. Selama di Norway saya beli ini kue ini hanya 3 kali saja karena manis sekali, dan hari ini pengen kita ambil yang kecil. Ini totalnya ini 140.000 rupiah. Ini nih dalamnya kacang itu loh, yang kacang hijau itu. Nah, yang di sebelah ini totalnya 1 2 3 4 5, totalnya 660.000 rupiah. Sedangkan yang di sebelah sini ini dari toko ini kan kita belanja di toko Asia. Yang di sebelah sini ini nih jeruk ini. Terus ke sini nih di toko lokal, toko langganannya kita, totalnya 1.400.000 rupiah. Ini apa ini namanya? Yang gorengan dan yang mentah, udang. Nah, yang di sebelah sini ini blueberry yang kecil ini 1 kilonya 300.000 rupiah, sedangkan yang di sebelah sini 1 kilonya 180.000 rupiah. Jadi hari ini kita belanja untuk harian, ini yang di sebelah sini bulanan. Selanjutnya mau menyimpan belanjaannya. Nah, ini bakpao ini buatan dalam negeri, tepatnya dari ibu kota. Dan ini lihat itu, gulanya ini mau diantar ke rumahnya mertua, jadi biar mertua nyobain, incip-incip. Ini kita belum incip-incip, nggak tahu ini rasanya gimana karena belum maghrib. Iya, ada kali mas. Yang antar Pak Aldo, kita nggak ikut. Akşam ya.
satunya 20. Bukan deng, hektonya Enggak jadi deh, gantinya aja deh, labusin atau kates ya, kates aja deh. Sudah lama nggak makan papaya. 1 kilonya 90 ini buncis. Kita beli buat hijau-hijauannya, soalnya nggak ada kesempatan. Pak Aldo 1. Ini keesokan harinya kita belanja lagi. Karena itu ada kekurangan, jadi beli lagi. Nah, hari ini ada diskon ini buah-buahannya, sayuran juga ada. Harga normal sekilonya 60, sekarang 30-an. Satu bijinya 8, sekarang 2 biji 10. Harga normal 35, sekarang 20-an kita ambil ya. Nah, yang di sebelah sini ini keesokan harinya. Kemarin tuh lupa nggak beli aluminium. Ini penting, ini di rumah harus ada. Jadi sekalian beli karena hari ini ada ini diskonan sayuran. Jadi sekalian beli. Ini juga penting punya Pak Aldo. Nah, segini totalnya Rp560.000 ini. Nah, sekalian mampir di toko Asia juga lupa nggak beli cabai kemarin ini. Nah, ini cabai 1 kilonya Rp155.000. Kita belinya ini Rp40.000. Sekalian kita beli. Ini sudah lama sekali berpuluh-puluh berapa tahun ya nggak beli papaya. Ini papaya ini 1 kilonya Rp310.000 dan ini kita beli satu ini setengah kilo kurang Rp149.000 dan ini buncis kita beli buncis ini Rp28.000. Ini di depan rumah, belakang rumah sampai matang, nyayur tinggal nyogrok-nyogrok. Ini bungkusnya benar-benar rapi dan juga kuat sekali. Ini produk dari Thailand, sedangkan tadi kubis itu produk dari Spanyol. Di Murah belum ada kubis. Tahunya ini produk dalam negeri. Nah, tahu putih dari supermarket lokal itu ya bener-bener ya teksturnya, rasanya, bau ini apa ini namanya airnya itu enak teman-teman, segar gitu loh, fresh bener. Nah, tahu dari toko Asia nggak enak, nggak cocok dengan lidah. Kita dulu pernah beli terus kapok, kemudian lebih suka beli tahu dari supermarket lokal ini buatan lokal. Kalau kalian dekat gitu ya, kita bisa nyoba bareng-bareng tahu dari supermarket lokal dan tahu dari toko Asia. Kalau di toko Asia itu produk dari luar negeri, jadi ini Pak Aldo bisa makan karena ini tahu organik. Nah, cara masak tahunya itu bisa digoreng pakai minyak banyak, bisa dipanggang dan juga bisa pakai itu teflon pakai minyak sedikit gitu juga bisa. Nggak ada tulisan bisa disantan gitu, nggak ada. Nah, jadi cerita hari ini buat pertama kalinya saya punya pengalaman dapat tawaran kerja 2 sekaligus dan waktunya nggak tepat teman-teman. Kalau waktunya tepat pasti saya ambil karena itu tadi gajinya itu tadi loh, ya Allah, kan bisa nyeleng-nyelengin, kita bisa bantu suami, bisa bantu anak juga, terutama kita bisa bantu diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Nah, saya sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, dan juga sebagai istri, dan juga sebagai ibu rumah tangga, saya mendukung ibu-ibu yang kerja di rumah, kerja di luar, kerja di media sosial. Saya dukung penuh teman-teman, karena yang menjalani semua pekerjaan yang kita lakukan itu hanya kita saja. Orang lain itu hanya melihat saja. Bagi saya, kalau orang menyuruh kerja orang lain, kenapa nggak kerja di luar, kenapa menjadi ibu-ibu rumah tangga, itu saya nggak akan mendukung teman-teman, karena yang menjalani kita, yang merasakan kita, kalau kekurangan kita yang menjalani. Karena di dunia ini banyak sekali pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Walaupun itu sesama perempuan, ada juga yang nggak mendukung ibu-ibu rumah tangga. Mereka nggak suka melihat ibu-ibu menjadi ibu-ibu rumah tangga, itu nggak suka. Mereka lebih suka ibu-ibu yang kerja di luar gitu. Nah, di dunia ini pasti ada seorang suami menyuruh istrinya kerja, tapi
si istri ini nggak bilang ke temennya, teman-teman, bilangnya pengen kerja dari keinginan sendiri gitu. Ada juga si istri ini kerjanya keinginan sendiri, nggak disuruh suami, itu ada. Jadi yang tahu tentang kehidupan pribadi, kehidupan keseharian, pengeluaran, pemasukan, hanya suami istri itu tadi. Dan di dunia ini mungkin juga ada suaminya kerja, istrinya kerja, tapi si istri ini masih kurang, teman-teman. Jadi si istri ini masih mencari uang tambahan dari orang lain gitu, minta bulanan atau mingguan untuk belanja gitu, mungkin juga ada. Ada juga sesama perempuan nggak suka orang lain belanja-belanja, beli rumah, beli apa-apa itu nggak suka, di blog-blog gitu, nggak mau melihat. Ada juga. Hidup di dunia ini kerja itu wajib, teman-teman. Ada juga yang kerja karena butuh teman, ada juga yang kerja karena untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, ada juga orang kerja itu untuk memperbaiki bahasa, teman-teman, bukan karena gaji. Jadi kalau kita kerja itu pasti kita kan ngomong sama orang lain gitu, jadi bahasanya kita lebih baik gitu. Nah, kalau kita mau pintar bahasa, kita harus praktis setiap hari, teman-teman. Kalau kita nggak praktis, walaupun kita sudah kursus, sudah tamat, dan kemudian nggak praktis, wes pokoknya wes wes lupa kabeh pokoknya. Karena itu tadi, belajarnya sudah umur, jadi harus dipraktiskin setiap harinya. Nah, bagiku sebagai ibu rumah tangga, terserah mereka mau kerja sebagai ibu rumah tangga, kerja di rumah saja, silahkan. Mau kerja di luar ya silahkan, mau kerja menyambi di media sosial ya silahkan. Apalagi sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai anak, anaknya masih kecil dan anaknya aktivitasnya nggak hanya sekolah saja, ada kursus A, ada kursus B, ada kegiatan olahraga A, ada kegiatan olahraga A, B, C, pasti tambah sibuk. Kesibukannya itu tadi harus ngantar anak, jemput gitu. Jadi itu ada saja di setiap hari kegiatannya. Nah, melihat orang dan melakukan itu lebih enak. Melihat, teman-teman, melakukan itu ataupun menjalani itu nggak seenak yang kita lihat. Nah, saya mendukung ibu-ibu semua, perempuan mau kerja apa silahkan, semangat ya kerjanya. Yang terpenting kerjanya lurus-lurus, nggak mengecewakan orang, nggak merusak barang orang, nggak mencuri barang orang. Pokoknya kerja untuk keluarga, dan kerjaan yang kita ambil sah di negara dan juga sah di agama, karena di setiap bulannya kita kan mendapat gaji, kemudian gajinya kita pakai untuk keluarga yang mempunyai anak, untuk anaknya. Nah, itu kan nanti untuk beli makanan, dan makanan itu kan masuk ke tubuh menjadi daging, menjadi darah. Jadi lebih baik kita kerjanya ambil yang lurus-lurus saja, yang sah-sah saja. Nah, itu tadi saya bercerita pengalaman saya tentang ada tawaran kerja 2 sekaligus. Sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, teman-teman, pengen gitu. Tapi karena di bulan Ramadan, jadi saya lebih fokus untuk memilih menjalankan ibadah puasa. Dan pekerjaan yang ditawarkan ke saya itu pekerjaan tetap, teman-teman. Jadi setiap hari harus kerja, nggak harus, wajib, karena sudah dikontrak gitu, sudah ditanda tangan gitu. Nah, sedangkan badan saya di tulang itu masih ada masalah, teman-teman. Dulu saya pernah cerita tentang tulang belakang. Nah, sudah dulu ya teman-teman vlog hari ini. Itu tadi saya berceritanya panjang sekali. Terima kasih untuk kalian semua sudah meluangkan waktunya mendengarkan saya cerita, mensupport channel kita ini. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Dadah. Jangan lupa saling menghargai sesama manusia, jaga kebaikan, dan juga jangan saling membanding-bandingkan, apalagi membanding-bandingkan sesama wanita. Semangat. Syns jo de gruppene vi har hatt her, at vi har hatt veldig mange lange perioder uten mål.